Al-mawjudi kang wujud apa zil indahu nalikane istiwa. In wujida lamun den temu apa zil wa sumiyat lan den arani apa salat bidzalika kelawan mengkono-mengkono aran zuhur. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono aran zuhur. Li'annaha krana sak temene salat. Li'annaha krana sak temene salat iku awwalu salatin kawitane salat. Dhuharat kang pertelo apa salat. Fa waqtu asrin mongko utahi waktune salat asar. Iku min akhiri waqti zuhri. Awit saking akhiri waktu zuhur. Ila ghurubi jami'i qarsi syamsin. Tumeka maring surupe bunderane srengenge. Tumeka maring surupe sekabehane bunderane srengenge. Sawaktu maghribin. Mongko utahi waktune salat maghrib. Iku minal ghurubi awit saking surupe srengenge. Iku minal ghurubi awit saking surupe srengenge. Ila maghribi syafaqi. Tumeka maring surupe mego. Tumeka maring surupe mego al-ahmari kang abang apa syafaq. Fa waktu isya'in mongko utahi waktune salat isya. Mongko utahi waktune salat isya iku min maghribi syafaqi. Awit saking surupe mego. Iku min maghribi syafaqi awit saking surupe mego, yaitu mego merah, mega merah. Qala dawu sapa syekhuna guru ingsun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yanbaghi natbu ta'khiriha li zawalil asfari wal abyad. Wa yanbaghi lan sayukjo apa natbu ta'khiriha sunnahe ngakhirake ing isya. Sunnahe ngakhirake ing isya diakhirkan li zawalil asfari tumeka maring ilangi mego kuning. Tumeka maring ilangi mego kuning wal abyadi lan putih. Khurujan krana metu. Khurujan krana metu min khilafi man saking khilafi ulama. Aujaba kang majibake sapa man. Aujaba kang majibake sapa man dalika ing mengkono-mengkono takhir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yamtaddulan dadi dawa apa isya. Wa yamtaddulan dadi dawa apa isya. Dadi dawa ila tulu'i fajrin tumeka maring metune fajar. Tumeka maring metune fajar sadikin kang temen apa fajrin. Fa waktu subhin mongko utawi waktune salat subuh. Fa waktu subhin mongko utawi waktune salat subuh. Iku min tulu'il fajri awit saking metune fajar. Iku min tulu'il fajri awit saking metune fajar. As-sadiqi kang temen apa tulu'il fajri. As-sadiqi kang temen apa tulu'il fajri. Apa fajar. Lal kadhibi ora kang goro apa al fajr. Lal kadhibi ora kang goro apa al fajr. Ila tulu'i ba'di syamsi. Tumeka maring metune setengah srengenge. Tumeka maring metune setengah srengenge. Wal asru hiya salatul wusta li sihhatil hadits bih fa hiya afdhalus sholawati. Pun sak mangke mana Mbah? Hah? Syarat ketiga. Syarat ketiga piye to? Loh, kok saya gak ngaji tuh? Hah? Gak ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Sekarang melanjutkan pembahasan tentang kewajiban atau syarat seseorang sholat. Yang ketiga kemarin adalah satrul aurah, menutup aurat. Maka kemarin sudah dijelaskan bagi laki-laki berkewajiban untuk menutupi apa yang ada di antara pusar sampai lutut. Sedangkan perempuan diwajibkan untuk menutupi seluruh tubuhnya, seluruh anggota badannya, kecuali wajah dan telapak tangan. Kewajiban ini in qadara ay kullun minar rajul wal hurra wal amati alaihi ay satri. Jika memang laki-laki maupun perempuan tadi mampu untuk melakukan itu, mampu untuk menutupi auratnya.
Jika memang laki-laki dan perempuan itu mampu untuk menutupi auratnya. Amal ajis amma yasturul aurah fayusalli wujuban arian bila i'adatin walau ma'a wujudi satirin mutanajisin. Sehingga karena yang diwajibkan untuk menutup aurat itu adalah orang yang mampu. Bila mana seseorang tidak mampu untuk menutupi auratnya, bila mana seseorang tidak mampu untuk menutupi auratnya, maka dia tetap diwajibkan sholat dalam kondisi telanjang arian bila i'adatin. Kalau seseorang tidak mampu untuk menutupi auratnya, maka dia tetap berkewajiban sholat dalam kondisi telanjang dan tidak harus dia ulangi. Dan tidak harus dia ulangi. Artinya, kalau memang benar-benar tidak mampu untuk menutup auratnya, benar-benar nggak mampu, mungkin memang nggak ada pakaiannya yang memenuhi syarat untuk menutup aurat, atau ada tapi najis lah atau apapun itulah, maka ketika seperti itu dia wajib untuk tetap sholat dalam kondisi telanjang dan tanpa ada kewajiban untuk mengulang. Iya, anak uang nggak dia kelambi, sholat. Ya apa terus aku? Ya sembahyang. Sembahyang piye mudo, artinya tidak menutup aurat. Nah terus nanti kalau misalkan ada pakaian, apakah harus mengulangi sholatnya? Tidak harus. Kalau nanti misalkan meskipun ada pakaian, sholat yang dia lakukan tadi pada saat dalam kondisi tidak ada pakaian, itu tidak perlu untuk diulang. Walau ma'a wujudi satirin mutanajjisin ta'adzara wasluhu. Meskipun toh keberadaan dia yang tidak mampu untuk menutup auratnya sehingga dia sholat dalam kondisi telanjang, itu meskipun ada penutup aurat yang najis tapi tidak bisa dihilangkan. Abangnya ngomong ini. Berarti wong lek gak mampu nutup aurat. Orang kalau tidak mampu untuk menutup aurat, maka dia diwajibkan untuk tetap sholat dalam kondisi telanjang. Terus misalnya ini kasusnya, jadi duduk kalau kelambi. Sebenarnya bukan kok nggak ada pakaian untuk menutup aurat, ada. Tapi pakaiannya najis. Dan karena pakaiannya ini najis, otomatis kalau mau dipakai untuk sholat harus dibasuh atau disucikan terlebih dahulu. Lah sayangnya pakaian yang terkena najis ini tidak mungkin untuk disucikan. Tidak mungkin untuk disucikan. Kan najis itu macam-macam tuh Pak. Orang najis itu nggak disucikan. Orang najis nggak kena. Jali. Kadang najis itu Pak. Ambil kain itu menyatu paham mesti. Itu cara dilani nggak kena. Ta'adzara husnu. Benar-benar nggak mungkin. Sehingga ketika seseorang itu meskipun dia punya pakaian yang dalam kondisi ada najisnya dan tidak mungkin untuk dibasuh disucikan, maka dia tetap berkewajiban untuk sholat dalam kondisi telanjang. Titik. Lah, laman amkanahu tadhiruhu. Berbeda halnya orang yang memiliki pakaian yang kena najis tapi mungkin untuk dia mensucikan baju itu. Nah ini. Maka kalau orang ini tidak boleh sholat dalam kondisi telanjang, melainkan harus mensucikan pakaiannya yang kena najis dan mungkin untuk disucikan, meskipun wa in kharajal waktu, meskipun imbasnya adalah waktunya akan habis. Paham? Iko sing kapan hari tak omong nih Pak. Ada orang punya baju, punya sarung, tapi sarungnya bajunya kena najis. Kena uyum, kena opo, pokoknya kena najis, kena darah atau apa. Dia mau sholat, nggak ada pakaian lagi selain pakaian itu, pakaian yang kena najis itu. Maka gimana? Mungkin nggak disucikan? Mungkin Gus, bisa ini najisnya dihilangkan. Kalau memang bisa ya bersihkan aja najis. Baru nanti kamu sholat. Loh, kalau saya nunggu ini disucikan Gus, nunggu bersih dari najis, suci dari najis, bisa habis waktunya. Tidak apa-apa.
kamu sholat dalam kondisi telanjang, dalam kondisi seperti ini? Karena dalam kondisi ini orangnya masih mungkin untuk mewujudkan syarat menutup aurat dengan cara mensucikan baju yang najis meskipun imbasnya keluar waktu. Paham gak? Apa gue? Kalau apa ada pakaian tapi najis kan maka sedang dulu meskipun imbasnya adalah keluar waktu. Intinya tuh syarat itu fair Pak. Kalau baju kamu itu bisa disucikan dulu. Meskipun imbasnya sampai habis waktu. Tapi kalau baju kamu nggak bisa disucikan, apa ya terusan? Ngenteni apa? Ya nggak perlu ngenteni apa-apa ya. Wong memang nggak ada pakaian. Meskipun ada pakaian yang najis, tapi nggak mungkin disucikan. Ya sudah, jangan kamu pakai. Kamu sholat telanjang. Ya mendingan kelabian najis. Ya gak ono mendingan ngono. Paham maksudnya? Ya sudah, sholatnya dalam kondisi telanjang saja. Tapi kalau baju kamu yang kena najis mungkin untuk disucikan, meskipun imbasnya sampai habis waktu, disucikan dulu. Yes. Walau qadara ala satiri ba'dil aurah lazimahu as-satru bima wajib. Ketika ada seseorang punya pakaian untuk menutupi auratnya, tapi tidak secara keseluruhan. Yes. Auratnya mulai pusar sampai lutut kalau laki-laki. Kalau perempuan auratnya semuanya selain wajah dan telapak tangan. Ini saya punya Gus, pakaian untuk menutup aurat tapi nggak total, ya, tidak 100%. Ini kira-kira lek gak 100% ini, aduh gak blas, aduh gak blas, mesisan, apa tetap masuk gak jangkep? Hai, pertanyaan ini gue. Saya narek kelambine najis gak kena suceni, sekarang kelambi pokoknya, orangnya katok-tok. Katok ini lah ditarik munggah nutup udel dengkule katok. Lah ditarik menisor nutup dengkul udel katok. Paham ya? Ini namanya tidak bisa menutup secara keseluruhan aurat kita. Maka apakah yo lek ngono padha-padha ngono gak ditutup ae. Yo, sama-sama tidak akan sempurna penutupannya. Ataukah tetap wajib ditutupi meskipun tidak sempurna? Maka jawabannya tetap lazimahu as-satru biwajib. Dia tetap harus menutupi auratnya dengan pakaian yang dia temukan, yang dia miliki. Artinya apa? Uang ini masih gak iso sempurna, ojo bahasan gak blas. Paham ya? Gak iso ngaji langsung aku rek. Pas mudik nang Banyuwangi. Lho kan gak iso kan kok langsung. Ngaji online kan iso. Nah, ngono lho, Mbah. Cara ngono iki ngono. Ojo me alasan tok, cara ngono. Gosok ngaji Gus pas mudik nang Banyuwangi sik wis yo. Para meneh takoni, "Piye, Ruk? Kamu iki paham ora nah wong kula gak ngaji kok." Ngono. Ya apa kowe ora ngaji? Wong kula nang Banyuwangi. Ya, tapi kan iso online. Iki cara bahasane mala yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa digapai secara total, secara sempurna, bukan berarti harus ditinggalkan meskipun hanya secuil. Ngono lho. Awak dhewe kepingine ngono ya. Iki engko pokoke mangane iwak bebek, ngombene kopi kenangan, marung ngono jajane kebab, nah, misalnya ya. Terus lek gak sesuai ngene berarti gak sido kabeh ae kan yo gak. Yo minimal lek bebek gak keturutan yo tok. Yo lek iki gak keturutan yo kebab tok. Kan ngono to, Mbah? Bukan berarti kalau nggak bisa kita gapai semuanya, kita tinggal semuanya. Jangan begitu. Makanya aku lagi ngomong arek-arek. Awakmu masih kerja model apa, masih kuliah model apa. Wayahe teko kok sik ngaji-ngaji yo, masih terlambat. Ini namanya ma la yutraku kulluh, la yutraku julluh. Kalau kamu tidak bisa menggapai semuanya, bukan berarti harus ditinggal semuanya. Nah ini sama. Kok ono katok, duwene mek katok tok iku gak sembayang. Ditarik nang udel dengkul ketok, ditarik nang dengkul udel ketok. Berarti gimana? Ya tetap kamu pakai untuk sholat. Terus Gus, menangkan yang mana? Waqad damas sau'ataini. Kalau misalkan pakaian kamu itu hanya bisa menutupi sebagian titik saja dari aurat kamu, nggak bisa semuanya, maka yang lebih diprioritaskan adalah sau'ataini. Dua barang yang tidak pantas itu. Barang Arab karo barang buri ya. Iya. Misalnya mek duwe kae cak bunderan loro ya. Bener ya? Berarti
Kayak ono double tip, tablet ning arep, tablet ning mburi. Lho ki tenanan. Wis. Mak situ tok Gus beneran nih Gus, gak luru kayak ini. Kayaknya cuma satu. Satu bunder ini. Kayak ngaruh kayak mburi. Falku bula fatiku. Kalau cuma satu, tidak bisa menutupi dua-duanya, depan belakang, berarti depan saja. Ya. Woi cara jalan mburi kata rapat isin daripada kok jalan ngarep. Ya lho. Mana ora? Hah? Tuh, itu tenanan nih. Fal kubula fatuburo. Kalau bisa dua-duanya depan belakang ditutupi, ditutupi. Kalau dua-duanya nggak bisa, hanya bisa satu, berarti depan saja. Lah kayak kasus iki mau Gus, udel apa dengkul? Lek udele ditarik didonjong ini set, dengkulnya ketok. Lek ditarik menisor nang dengkul, udele ketok. Kira-kira dimenangno sing tidak ada pembahasan di sini. Di sini hanya memprioritaskan perihal depan dan belakang. Nggak ada masalah itu. Jadi bebas. Mau tarik munggah kena, mau tarik menisor kena. Ya. Kamu tarik, kamu angkat ke pusar boleh, kamu tarik ke lutut pun boleh. Atau nyisi. Sing kanan dengkul, sing kiwa betul lah sakarepmu ngono ya kena. Bebas. Bebas. Wong setos kan bebas ya. Ya. Kok ngene lho? Catok iya cek adil, sitok munggah sitok menisor. Ya Allah. Wala yusalli ariyan ma'a wujudi haririn bal labisan lahu li'annahu yubahu lil hajah. Kemudian bagaimana ketika seseorang tidak punya pakaian untuk menutupi auratnya? Hanya ada pakaian itu sutra. Di mana sutra itu haram untuk dikenakan. Apakah orang ini sholatnya harus dalam kondisi telanjang? Paham ya? Tadi kalau ada orang punya pakaian najis, ya, nggak mungkin disucikan. Pilihannya sholat pakai pakaian najis atau sholat dalam kondisi telanjang. Kok mantu? Biar tak mungkin entahnya kok mantu. Orang sholat, yes, punya pakaian hanya satu, najis, dan nggak mungkin disucikan. Pilihannya sholat dalam kondisi telanjang atau sholat dengan pakaian najis. Telanjang, yes ya. Yang ini pilihannya dalam kondisi telanjang. Sekarang pertanyaan kedua. Orang sholat dalam kondisi telanjang atau orang itu sholat dengan pakaian satu-satunya yaitu sutra? Hah? Iya mbak? Loh, gue kok ras bayang. Kalau duwe ini mek sutra tok Gus, ra duwe kain liyane. Sutra kan gak oleh. Duwe ini mek sutra tok kula. Saya punyanya cuma sutra saja. Yang lain saya nggak punya. Kira-kira pertanyaannya, orang ini sholat dalam kondisi telanjang karena nggak ada pakaian selain sutra, atau tetap sholat dalam kondisi menutup aurat dengan menggunakan sutra? Sing ndi, Mbak? Jadi loh, wala yusalli ariyan. Seseorang tidak diperkenankan sholat dalam kondisi telanjang. Ma'wujudi haririn. Jika di sana wujud ada yang namanya sutra. Bala bisan lahu. Dia harus mengenakan sutra itu, memakai sutra itu. Lah kan haram Gus, li'annahu yubahu lil hajah. Karena sutra yang haram itu diperbolehkan kalau memang ada hajat. Dan ini kan ada hajat mau sholat, harus tutup aurat, nggak ada yang lain. Maka kalau ini wajib untuk dipakai sutranya, jangan telanjang, harus dipakai sutranya. Kemudian wayal zamu at-tatyinu law adima sauba. Wayal zamu at-tatyinu law adima sauba au nahwahu. Kemudian wajib untuk tatyin. Tatyin itu apa istilahnya ya? Ngenduti. Ngenduti itu apa tahu ndut? Tanah liat, lumpur, ya. Seseorang wajib untuk tatyin. Tatyin itu melumuri badannya, auratnya dengan menggunakan tanah liat atau lumpur. Bila mana dia tidak memiliki baju ataupun yang lain-lain. Artinya ini Pak, misalkan kamu nggak punya baju, nggak ada baju untuk tutupan aurat ketika sholat, maka seseorang itu kalau memang dia bisa, dia berkewajiban untuk tatyin, melumuri badannya pakai lumpur. Kamu tahu lumpur ya? Lumpur itu kan kalau dibuat tutupi badan kan ya iso loh Pak. Kau tahu ngerti kerajinan-kerajinan kayak cowek kan itu kok lumpur tuh Pak. Hah? Sehingga kalau badan kamu ini nggak ada tutupnya, nggak ada penutup auratnya,
kemudian kamu bisa untuk tatyin, kamu ambil tanah liat, kamu lumurkan ke tubuh kamu untuk menutupi auratnya, maka hal itu wajib untuk dilakukan. Kalau wabi, lebih mudah aja lu. Oke langsung mudah. Ono lempung kagak? Lek Surabaya kan gak ono lempung, Pak. Lek Surabaya iki pavingan kabeh ngene iki, apa sing kabeh digebelabur? Ya kok nang desa njukuk nang sawah plek salat Allahu Akbar beres. Sehingga kalau memang hal itu bisa dilakukan harus dilakukan. Yalzamu at-tatyib law adima thawba anhu. Seseorang wajib untuk melumuri badannya, tubuhnya, auratnya dengan menggunakan tanah liat. Dengan menggunakan tanah liat jika memang tidak ada pakaian untuk menutupi auratnya. Nah, jadi pertanyaan ini, kira-kira lek ono wong gak duwe klambi tenan, gak punya pakaian betul. Pilihannya, orang itu ketika mau sholat, apakah dia pakai tanah liat atau pakai sutra? Hah? Bah, kalau ada orang nggak punya pakaian, nggak punya pakaian, dia nggak punya pakaian sama sekali untuk dibuat menutup aurat. Dia punyanya cuma dua. Kalau nggak pakai tanah liat menutup auratnya, berarti pakai sutra. Sekarang pertanyaannya, dia harus lebih memilih sutra atau memilih tanah liat? Hah? Dia harus lebih memilih sutra atau memilih tanah liat? Ya, Mbak. Kira-kira piye? Adanya cuma dua itu, tanah liat sama sutra. Kalau sutra haram, ya, tapi boleh karena ini hajat. Kalau pakai tanah liat, itu memang nggak haram, tapi nggak akan sesempurna kain. Berarti tanah liat, Mbak. Tanah liat kan ya sok pecah-pecah toh. Paham? Kira-kira sing ndi? Kira-kira sing ndi dua pilihan. Aku wocon ya anake, jaru cari sinau kuwi. Wa yajuzu li muqtasin iktida'un bi'arin. Lah ini sekarang, Pak. Ini pertanyaan menarik. Diperbolehkan bagi orang yang berpakaian itu artinya menutup aurat, boleh untuk bermakmum kepada imam yang telanjang. Iya, Faruk dia kelambi. Akhirnya dia sholat dalam kondisi memenuhi syarat dengan cara menutup aurat. Ada orang nggak punya baju, memang betul-betul nggak punya baju, sama sekali. Akhirnya dia sholat dalam kondisi telanjang. Pertanyaannya, misalkan wong iki budal nang gone musala sembahyang, muda ya, baik dewi, Allahu Akbar, kan ojo nih tadi, baik dewi. Faruk mlebu musala, itu urusan muda ini wong. Jawil, oleh kakak jawil. Makmum nang ini jawil oleh berapa? Ini jawil apa nih? Abdullah, makmum. Gak, pertanyaannya bukan itu. Kita yang dalam kondisi berpakaian, menutup aurat, bermakmum kepada orang yang sholat telanjang seperti ini boleh apa enggak? Boleh. Boleh bagi orang yang berpakaian untuk bermakmum kepada imam meskipun dia telanjang. Artinya apa? Kita nggak perlu masang ini. Loh, mosok sing makmum sempurna kelambian ngene ganteng, imamnya muda blejet ngono. Nggak menutup aurat, nggak memenuhi persyaratan. Kamu maksud saya? Jadi koyok-koyok awak diku biji, Pak. Sing kelambian iku bijine 100, sing gak kelambian iku bijine 50. Mosok 100 makmum nang 50 apa mesti? Padahal enggak ada istilah seperti itu, Pak. Bahwa makmum dalam kondisi menutup aurat pakai pakaian, pakai baju, itu nilainya 100. Imam yang sholat dalam kondisi telanjang karena memang enggak ada baju, itu nilainya juga 100. Oh, coba biji imam enggak kelambenan terus 50, enggak ono. Nilainya imam tetap 100. Karena apa? Meskipun dia tidak berpakaian, dia sempurna untuk dia. Karena memang nggak berpakaiannya karena tidak ada pakai. Paham ya? Oh, jadi pada nabi iki seje kondisi, Pak. Masih iki lek gak ono klambi ya muda arek iki. Iki muda iki duduk krana apa? Karena tidak ada baju. Akhirnya dia telanjang. Maka yang nggak berbaju karena memang nggak ada baju, dengan yang berbaju karena ada baju, ini nilainya sama-sama 100. Oke? Sehingga dia boleh bermakmum bagaimana? Lah, kayak gini lah, Pak. Mohon maaf. Biasanya desa-desa. Itu ono wong model gini. Ono kiai alim. Biasanya ngimami musola banyak. Ngimami sembahyang rawatib. Sepuh.
Besok melaku ya. Iso elunggu. Wis, pertanyaane. Kira-kira ben yai kuwi sing ngimami masih lunggu, biarkan kiai itu, orang sepuh itu yang jadi imam meskipun dia sambil duduk, makmumnya ribuan itu berdiri, ataukah carikan imam yang pantas dengan cara berdiri? Imam itu. Biarkan imam itu. Oleh wong kan gak ngono, Pak. Ngapa wong makmum sak men iso ngadeg kabeh tolek imam lumpuh ngono ya. Wong saiki kan ngono Pak welek. Ngapa kene gagah-gagah iso ngadeg denggreng kabeh. Kok imam lumpuh ngono. Ndak ada istilah seperti itu. Salat itu gak jangkep ganjarannya. Udah ada. Orang yang sholat duduk karena memang nggak mampu berdiri, nilainya sama dengan orang yang sholat berdiri karena mampu berdiri. Makanya cara konsep fikih ini Pak, ya makanya kalau secara konsep fikih, kamu lihat dalam konsep fikih, orang sholat fardu nggak mampu berdiri, dia sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk nggak mampu miring tidur. Tidur miring nggak bisa, tidur terlentang. Tidur terlentang nggak bisa dengan isyarat-isyarat dan lain-lain. Di mana nilainya orang yang sholat duduk tidur miring dengan orang sholat berdiri atas dasar ketidakmampuan, itu nilainya sama. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, yang terawih misalnya kesel, jadi ngono ya iso ngadeg tapi kesel, males, lungguh wis. Lah ini yang berdiri dengan yang duduk beda. Yang duduk padahal dia mampu berdiri nilainya 50. Tapi kalau orang sholat fardu, meskipun dia sholatnya dalam kondisi duduk, imamnya duduk, makmumnya berdiri, boleh-boleh saja. Gak perlu dinilai. Masa imam gak jangkep ngono, gak sempurna ngono. Sholat mbek lungguh sing kene ngadeg. Masa imamnya mudo ngono, gak sempurna, gak tutup aurat ngono. Gak sempurna itu karena kamu nilai dengan yang seperti itu. Kalau kamu nilai kondisi dia yang tidak mampu menutup aurat, yang tidak mampu berdiri, maka duduknya, telanjangnya itu sudah sempurna. Oh, paham ya? Maka kita nggak perlu menilai orang lain itu kesempurnaannya dari orang lain. Sempurna itu dewi-dewi. Kondisinya dewi-dewi saja. Walaisa lil ari husbus thawbi. Sekarang tidak diperbolehkan bagi orang yang bisa sholat dengan kondisi telanjang karena memang nggak ada pakaian, tidak diperbolehkan untuk menggosok pakaian orang lain. Biasanya dalam pondok guru ketahanan yang waduh deh, berjamaah kelaminnya najis kabeh, kotor kabeh lah ya. Kelaminnya kotor kabeh, najis kabeh. Kalau di kabeh bebas, kelaminnya kotor kabeh. Akhirnya didelok cendelane koncone, cendelane ora jenenge ya. Izul, Onep, Eza, Faruk, Tio ora jenenge. Kabeh yuk kelambi sembayang, loh, najis kabeh kelambi ku. Akhirnya kelambinan cendelane kancane dicukup, set digawe. Cus, karep pamit. Ya. Maka di sini dikatakan orang yang nggak memiliki baju yang sesuai dengan kriteria untuk menutupi aurat, dia tidak diperbolehkan untuk mencuri, memakai tanpa seizin pemiliknya pakaian milik orang lain. Kalau aku kan mikirin gini, apa gak sembayang ya, kowe sing dosa lek ra ngili aku. Tak selim masih maksa-maksa ya wis. Udah ada seperti itu. Ya. Hukumnya tetap berdosa. Tidak diperkenankan bagi orang yang sebenarnya dia harus sholat telanjang karena memang nggak memungkinkan, ya, nggak punya baju, nggak boleh untuk menggosok pakaian dari temannya hanya dalam rangka sholat, nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kalau misalkan gosok pakaiannya temannya, sholatnya nggak sah, Gus. Yang diomongkan itu sholat nggak sah. Yang diomongkan itu haram, nggak boleh itu urusannya dengan dosa. Kalau masalah sholatnya tetap sah karena memenuhi syarat. Paham ya? Sampai wudhu Pak. Izul sebagai mahasiswa demo. Wai sembayang, wudhu bingung golek jeding. Akhirnya saat nemu nih banyu. Ono kerane wong, ada PDM-nya orang duruknya. Nawaitul wudhu, wudhu. Gak pamit itu toh? Tidak izin yang punya toh? Berarti airnya kan air mencuri. Entah mencuri, menggasap, pokoknya tanpa izin orangnya dipakai wudhu. Pertanyaannya, wudhunya sah apa enggak? Dosa airnya suci mensucikan. Itu cuma dosa. Karena itu airnya milik orang lain, kita pakai tanpa seizin dia. Wa
yusannu lil musalli ayyal basa ahsana thiyabi wa yartadiya wa yata'ammama wa yataqammasa wa yatatailasa. Kemudian orang yang sholat itu disunnahkan, dianjurkan untuk dalam kondisi terbaiknya. Oh sembahyang itu Pak, usahakan dalam kondisi terbaik. Pak, dalam kondisi terbaik. Ayal basa ahsana thiyabi. Kamu punya baju paling bagus apa? Paling mahal. Dulu kalau gue kelambi situk regane 2 juta. Tak simpen gak tau tak gawe. Lagi lek wae sembahyang gawe. Oke, wae mejeng tak gawe. Kulo. Wae mejeng wae ketemu wong digawe kelambi sing apik-apik. Wae sembahyang kelambi bulu ngono. Pacet kelambi Pak Lurah iku wae. Hah? Pacet kelambi Balurah Faruk. Yusannu ayyal basa ahsana thiyabi. Bahwa seseorang itu ketika sholat disunahkan untuk mengenakan pakaian terbaik. Kamu punya baju paling baik apa? Punya sarung paling bagus apa? Nah, itu pakai. Kalau nggak ada sarung paling larang dari Faruk kedubung rego 1 juta nih. Nah, itu kayak sembahyang. Yo, bah. Kalau nggak ada sarung paling larang kedubung 1 juta nih. Saya itu kayak sembahyang. Paham? Cek. Pokoknya ahsana thiyab. Yang terbaik pakai untuk sholat. Wayar tadiyah. Sunnah ketika sholat untuk irtida, untuk pakai rida. Kamu tahu rida? Rida itu serban. Tapi serban yang bahasa rida itu serban yang disampirkan. Ini jenis serban rida, paham ya? Ini jenis rida, paham lah? Ini rida. Wayata'ammama, dan sunnah untuk pakai serban imamah. Ini serban pisan. Apa bedanya rida sama imamah, Gus? Kalau rida itu disampirkan, kalau imamah itu diudengkan. Ngerti diudengkan? Sing muter nang kene jenenge imamah. Sunnah. Waya takom maso pakai gamis jubah. Waya tatoilasa sunnah untuk pakai toilasan. Kamu tahu toilasan? Kamu tahu toilasan nggak Mbak? Toilasan itu serban juga, tapi modelnya toilasan. Tahu toilasan? Kamu tahu Habib Lutfi? Tahu Bayu Uda? Nah, itu namanya toilasan. Paham? Ngerti apa wujudnya? Ih, gila bahasa digini. Itu namanya toilasan. Yes? Syabdul Qadir kan ono. Wa yatatoilasu. Syabdul Qadir juga begitu, pakai toilasan. Lah sunahnya orang sholat itu pakai tidak ini serban. Ya? Imamah ini dudeng. Dukure di serbannya. Berarti serbannya akeh. Hah? Sunahnya begitu. Walau kana indahu saubani faqat labisa ahadahuma wartada bil akhar in kana samma sutratun wa illa ja'alahu musalla kama afta bi syekhuna. Ini pembahasan menarik, Pak. Ruwane. Biasa ya, aku gak ero. Biasanya ono wong budal teko omah, ada orang berangkat dari rumah ke tempat sholat, ke masjid, ke musola. Itu bawa serban. Kalau nggak bawa serban, bawa sajadah. Paham ya? Nah itu macam-macam. Ada yang serbannya itu ketika nyampe musola, ketika nyampe masjid, itu tetap disampirkan di pundaknya sini. Ada yang ditaruh untuk tempat sholat. Paham ya? Paham ya? Sekarang pertanyaannya, sebenarnya yang benar, kalau orang bawa serban atau bawa sajadah, itu biarkan disampirkan di sini sebagai rida atau dipakai untuk tempat sholat. Ayo kok nih. Walau kana indahu sauban. Ketika seseorang hanya punya 2 baju. La bisa ahadahuma, baju yang satu dia pakai, berarti kan tinggal 1 kain saja ya. Hanya tinggal 1 kain. Wartada bil akhar. Yang satu buat apa, Gus? Yang satu buat rida. Buat disampirkan. Ya? Disampirkan. Buat serban. Ingkana sama sutroh. Kalau memang di sana sudah ada sutrohnya. Kamu tahu sutroh? Sutroh itu pembatas kita, tempat kita sholat. Paham lu? Wong sembahyang kuwi kan gak oleh diliwati ngarepe. Tapi itu berlaku kalau memang dia itu sudah ada batasnya. Biasanya ono sajadahe. Lek gak sajadahe biasanya keramik iku ono iki lho, Pak. Cet-cetane ta apa ya? Paham ya? Lek gak ngono les, paham ya? Paham ora?
sebagai bentuk pertanda. Ini loh batas sholatnya. Kalau sudah ada pembatas tempat sholatnya, maka kain satu yang kita miliki itu nggak perlu dibeber, tapi dipakai untuk serban, disampirkan, paham ya? Karena kita sudah tidak perlu kain itu untuk ditempatkan sebagai pembatas. Apa saya? Yes? Wa illa ja'alahu musalla. Tapi kalau belum ada batasnya, gak ono sajadahe, gak ono pembatase, yes? Terus gak ono lise, pokoknya gak ada tandanya, tempat sholat kita sampai sini gak ada. Maka satu kain yang kita punya tadi jangan disampirkan di pundak sebagai serban, tapi taruh sebagai pembatas. Paham ya? Paham ya? Paham mesti. Tapi lek saiki prosoku yo kain, misalnya gue kain yo geser serbanan bae. Oleh sunai kan. Lah pembatas sih Gus. Saiki lho nang ndine nggo rokok. Ya. Nggo korek. Lah gak ngono nggo pemane. Nggo barang alir, Bro. Nggo HP, nggo dompet. Tapi kan gak tau tinggal yo. HP kan iso. Tapi kira-kira, oh sakmono, taruh HP-nya. Seret. Tes, kan pertanda. Oh, berarti sampai sini orangnya salat. Kan beres. Berarti satu kainnya dipakai untuk ridak, untuk sampiran, serban yang disampirkan, biar dapat kesunahan. Alasannya doa, oh dibeber, lah kalau tondo, padahal untuk HP ini, untuk rokok ya, untuk dompetnya barang besok dompetnya tekan bokong itu, wah semua sok letak ini. Mana kui maksudnya? Jadi kalau ada pertanyaan, sebaiknya serban atau kain ataupun sajadah yang dibawa itu disampirkan di pundak ketika sholat atau dibeberkan saja untuk tempat sholat. Maka lihat sikon. Kalau sikonnya itu dalam kondisi di sana belum ada pertanda tempat kita sholat, pembatas tempat kita sholat, maka itu dibeber untuk tempat sholat sebagai pertanda batas tempat sholat. Tapi kalau sudah ada, disampirkan sebagai anjuran, memenuhi anjuran kesunahan pakai rida. Paham ya? Far'un yajibu hadha satru kharijas sholati aidan walau bi thawbin najisin aw haririn lam yajid ghairahu hatta fil khalwah. Lakinil wajibu fiha satru sawatayir rajul wa ma baina surratin wa rukbati wa ma baina surrati wa rukbati ghairi. Kemudian sekarang pembahasan tentang menutup aurat yang dari kemarin itu adalah pembahasan menutup aurat di dalam sholat. Apakah menutup aurat itu cuma dalam sholat, Gus? Lek wis njobo sholat gelar ya gak apa-apa. Kan tadi kan pembahasan menutup aurat kan di dalam sholat, Pak, syaratnya sholat. Apakah ketentuan keharusan untuk menutup aurat itu hanya berlaku di dalam sholat? Ternyata yajibu hadza satru kharijas sholati aidan. Ternyata ketentuan untuk menutup aurat itu juga berlaku, diwajibkan di luar sholat, tidak hanya di dalam sholat. Walau bisaubin najisin, kalau di luar sholat malah lebih longgar, meskipun menutup auratnya itu menggunakan pakaian yang najis. Ada pakaian, ada najisnya, ada darahnya, atau ada kencingnya, atau ada apanya pun lah, terserah. Meskipun pakai pakaian yang najis, harir ataupun pakai sutra, lam yajid ghairahu, jika memang tidak ada selain itu bisa dipakai. Bedanya apa? Soal nggih salat kok ora oleh. Nek salat kan kudu suci, kuwi masalahnya. Kalau di luar salat tidak ada berlaku itu. Pakaian najis kok dipakai, ya enggak apa-apa, wong di luar salat. Tidak ada masalah. Hatta fil khalwah. Nah ini. Kewajiban untuk menutup aurat di luar sholat itu meskipun dalam kondisi sendirian tanpa orang lain sama sekali. Kewajiban kita untuk menutup aurat di luar sholat itu meskipun dalam kondisi sendirian tanpa ada siapa-siapa. Sepipi, Gus. Masa mudur oleh. Masa kudu ditutupi panjang. Sepipi anak wong. Tetap hatta fil khalwah, meskipun dalam kondisi khalwah, dalam kondisi sendiri, dalam kondisi sepi sekalipun, yajibu hadza satru kharijas shalat. Wajib untuk menutupi aurat di luar salat. Meskipun dalam kondisi sepi. Lakinil wajibu fiha satru sawatayir rajul. Tapi kalau dalam kondisi sepi, itu rada ringan. Berarti rada ringan. Auratnya laki-laki kan mulai pusar sampai lutut. Tapi kalau kondisi sepi,
Sepipi gak ada uang blas. Maka yang penting ditutupi adalah kalau laki-laki cuma cukup alat depan sama alat belakang. Tolek godok, ya. Godok gedang gede. Godok apa sih buntir? Hah? Tolek godok, godok jati nih kasar blok goblok. Godok jati. Gak masuk belas. Kan tadi sudah dikatakan begini, kewajiban seseorang menutup aurat tidak hanya berlaku di dalam sholat, di luar sholat pun sama. Artinya di luar sholat kita juga harus menutup aurat, meskipun dalam kondisi sendiri. Masih jangan play, nang kamar jangan gus, peteng dedet, masuk gak oleh tak buka blejet, tidak boleh. Tetap harus menutup aurat. Cuma kalau kondisi sepi, kalau pas kondisi sepipi ada keringanan. Kalau laki-laki yang awal mulanya auratnya mulai pusar sampai lutut, kalau pas kondisi sepi yo barangilah ditutupi ngarep mburi ini. Hah? Cara saiki disempaki ngedok beres. Hah? Ya. Disempaki urip niki pase. Duh. Kok ngene kan? Lek sepipi sau'atayir rajul. Wong lanang dalan ngarep dalan mburi ditutupi. Itu kalau laki-laki. Lek wong wedok enggak boleh. Meskipun sepi kalau perempuan mabaina surrati wa rukbati ghairi. Kalau perempuan meskipun kondisi sepi enggak ada orang sama sekali, dia tetap berkewajiban menutupi minimal mulai pusar sampai lutut. Pada dispensasi, kalian yang dijubahan ukti-ukti kudungan ini kan yo, sumuk mbak yo. Nah, minimal mabaina surrati wa rukbati ghairi. Mulai pusar sampai lutut ditutupi. Guys, kayak dulu double jet tuh hal ya Gus. Dibuka kak no ya, Kadang soalnya masih cara Faruk saya makan tok, nyisis kurang nyisis. Alhamdulillah ya ngatut soalnya. Waya juzu kashwa fil khalwah walau minal masjid di adna gharatin. Boleh untuk membuka aurat secara total. Blejet udah. Boleh dalam kondisi sepi, boleh. Kalau memang ada keperluan. Nah, kalau keperluan nggak oleh, udah blejet nggak boleh, meskipun sepi nggak boleh. Tapi lek sepi kan uang blas. Dalam kondisi sepi dengan adanya tujuan-tujuan yang ringan, tujuan-tujuan yang sederhana, boleh untuk membuka aurat secara total. Contoh kata bridin. Tabrid itu ingin cari dingin. Saumuk ya. Pengen isis. Aslinya diurup nih 16 derajat. Yo, lawangi kancing, ceklek udah blejet baru. Isis namanya ya. Adem gue daripada kulkas ya. Hah? Ini boleh. Dalam kondisi sepi dengan tujuan. Misal, boleh adem. Ya, sumuk boleh. Wasiyanati thawbin minad danas. Contoh ringan padahal. Siyanati thawb minad danas. Ingin menjaga baju dari kotor. Kelamin kan situ tok. Harus kotor kabeh. Durung sempat ubah-ubah. Bikin laundry durung gawe nang laundryan. Yes, kelamin kan situ. Iki tak ngleset Gus, lungset kabeh. Tak ngleset kotor kabeh, tak coplane ya tak centelno ya aku tak mudo. Oleh kelambine garis situ. Biasanya kan oleh kelamin garis situ. Yes, ya apa oleh? Karena dalam contoh ini sama. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Menjaga pakaian dari kotoran. Waluhubar atau menjaga pakaian dari debu-debu. Indakan silbaiti ketika nyapu rumah. Nyapu omah mbek mudo. Lha iki ngono jadi contoh nih. Lagi nyapu omah ijan play lho ya. Ojo ana dayo. Ya apa ya? Ana dayo nyapu mbek mudo. Blaen. Ya ijan play. Kamu sendirian, di rumah ada orang, kamu nyapu. Iki lah aku nyapu Gus, sik pakaian apik ngono iku, fashion show ngono kae. Kan dia eman klambine kebeldukan. Oh ya mudo ora apa-apa mbek nyapu. Hah? Kok jatuh jopo, mulai betul jopo pakaian, tapi betul jopo ngene, kira gendeng kamu. Ya Allah, pakaiannya boleh dilepas, dibuka auratnya dalam kondisi sepi dengan adanya tujuan. Semisal takut pakaiannya terkotori oleh debu pada saat kita menyapu rumah. Wakal huslin. Contoh terakhir adalah seperti kita mandi. Aku lek mandi mudo ya Gus. Kok oleh berarti buka aurat? Oleh, Mbak. Kuwi ada keperluan namanya. Lah mosok mudo adus kelambenan. Entek kelambi piro? Lek sedina adus ping 3. Nah, enggak apa-apa ya. Pun
Warabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin yakinan aw dhanan. Samenten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bishawab.